Secara wisata memang kalah pamor dari Borobudur, namun sejarah mencatat Candi Mendut cukup mentereng pernah dikunjungi tokoh besar, yaitu Presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno dan Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India pertama. Candi Mendut diperkirakan dibangun pada abad ke-9, sekitar tahun 824 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Indra dari Wangsa Shailendra. Dinasti ini dikenal sebagai pelindung agama Buddha Mahayana dan bertanggung jawab atas pembangunan beberapa candi monumental, termasuk Borobudur. Candi ini ditemukan kembali pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1834 hingga 1836 Masehi, tertutup semak belukar dan material vulkanik. Letusan Gunung Merapi sekitar tahun 1006 Masehi diperkirakan menyebabkan kerusakan berat pada candi ini, membuatnya tertimbun dan terlupakan selama berabad-abad. Restorasi pertama dilakukan oleh Belanda antara 1897 hingga 1904, dengan arkeolog Brandes dan Van Erp memimpin pemugaran struktur kaki dan tubuh candi. Tahap kedua restorasi berlangsung sekitar tahun 1908. Melibatkan pemasangan stupa di atap, serta menyusun kembali struktur atap hingga tahun 1920. Dalam prasasti Karangtengah yang bertarikh 824 Masehi, disebutkan bahwa sang raja mendirikan bangunan suci bernama Venuvana yang berarti hutan bambu. Para arkeolog dan sejarawan meyakini bahwa Venuvana merujuk pada Candi Mendut, berdasarkan kesesuaian letak geografis dan konteks sejarah. Pembangunan candi ini dimaksudkan sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat peribadatan umat Buddha Mahayana yang kala itu berkembang pesat di wilayah Jawa Tengah. Secara geografis, Candi Mendut berada sekitar 3 km sebelah timur Borobudur dan dalam satu garis lurus bersama Candi Pawon, menunjukkan sebuah jalur ritual kuno. Kedekatannya dengan Candi Pawon dan Borobudur menunjukkan pola triparti spiritual, simbol perjalanan dari Praktyoga, dunia nyata, hingga ke Arupa Dhatu, dunia nirmujud. Dalam ritual Waisak modern, umat Buddha menjalani prosesi pradakshina dimulai di Mendut, melewati Pawon, dan berakhir di Borobudur sebagai pusat pencerahan spiritual. Nama tiga candi ini sering disebut dalam perspektif semiosis lingkungan. Lokasi, elemen batuan, sumber air, arca, dan relief membentuk bahasa simbolik terencana. Relief-relief di dinding menggambarkan ajaran moral dan cerita Jataka, kisah kehidupan Buddha sebelum lahir. Arsitektur candi berbentuk bujur sangkar dengan sisi dasar sekitar 13,7 kali 13,7 meter dan tinggi mencapai 26,4 meter di atas plin 2 meter. Candi ini menghadapkan puntuk utamanya ke arah barat laut berbeda dengan arsitektur tradisional yang biasanya menghadap timur. Selasar atau teras mengelilingi tubuh candi dan digunakan untuk pradakshina atau ritual mengelilingi candi searah jarum jam. Tangga utama berada di sisi barat laut dengan hiasan kalamakara, simbol pelindung klasik Jawa, serta naga dan gana di pangkal tangga. Dinding kaki candi dihiasi 31 panel relief berisi motif sulur, bunga, dan cerita Jataka bertema ajaran Buddha. Atap candi terdiri dari 3 kubus bertingkat, semakin mengecil ke atas, dikelilingi 48 stupa kecil, 24 di tingkat pertama, 16 di tingkat kedua, dan 8 di puncak. Ruang dalam candi dibagi menjadi bilik depan dan ruang inti atau Garhab Griha. Di bilik inti, terdapat 3 arca utama dari batu berukuran sekitar 3 meter. Buddha Vairoshana di tengah duduk bersila dengan mudra Dharma Cakra, memutar roda Dharma sebagai pusat dari Panca Dhyani Buddha. Avalokitesvara di kiri, Padmapani, melambangkan welas asih dan Bodhisattva Vajrapani di kanan, pelindung ajaran Buddha, digambarkan sebagai sosok kuat dan gagah. Relief di ruang depan menampilkan Hariti, Dewi Kesuburan bersama anak-anak serta Atavaka, Kalpataru, dan Devata terbang. Relief Dewi Tara 8 tangan, memegang berbagai simbol juga terdapat, memperlihatkan karakter Buddha Mahayana yang sangat kaya ikonografi. Dari sisi estetika, relief dan patungnya memukau tidak hanya sebagai artefak keagamaan, tetapi juga sebagai mahakarya seni pahat batu andesit era abad ke-9. Candi Mendut dipercaya sebagai tempat awal ritual peribadatan Waisak pada zaman dulu.
Prosesi peziarah dimulai dari Candi Mendut, menuju Candi Pawon, dan berakhir di Candi Borobudur sebagai pusat pencerahan spiritual. Jalur ini merepresentasikan perjalanan batin seorang umat Buddha, yaitu Mendut, simbol pencarian ajaran, Pawon, simbol pembersihan diri, dan Borobudur, simbol pencerahan atau nirwana. Tradisi ini masih dilakukan hingga saat ini dalam prosesi Hari Raya Waisak yang menarik ribuan umat Buddha dan tari wisata dari seluruh dunia.